Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang kembali di channel VPSD Nasional Plus Tunas Global kelas 6. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, kita sekarang sudah masuk di tema ke-8, yaitu buku Bumiku, subtema 1, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Nah, berikut ini adalah kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu mengidentifikasi karakteristik geografis negara-negara di wilayah Asia Tenggara. Oke, kita masuk ke materinya. Karakteristik geografis apa sih itu? Nah, karakteristik geografis adalah keadaan tertentu dari letak permukaan bumi berdasarkan bentuk relief, cuaca, dan iklimnya. Nah, karakteristik wilayah Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah sebuah kawasan di benua Asia di bagian tenggara. Asia Tenggara terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kemudian terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Kawasan Asia Tenggara adalah kawasan yang strategis karena ada di garis khatulistiwa dan masih banyak bergantung pada hasil alamnya. Nah, seperti yang kita ketahui, negara-negara di Asia Tenggara yaitu ada Indonesia, kemudian ada Malaysia, lalu ada Singapura, kemudian ada Brunei Darussalam, selanjutnya ada Filipina, kemudian ada Myanmar, lalu ada Vietnam, kemudian ada Thailand, Laos, dan yang terakhir Kamboja. Pengaruh iklim terhadap sumber daya alam. Kawasan Asia Tenggara memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Curah hujan yang tinggi menyebabkan tanah di Asia Tenggara itu subur-subur, dimulai dari pertanian, perkebunan, dan hutannya. Selain daratan yang kaya akan hasil pertanian dan perkebunan, wilayah Asia Tenggara juga kaya dengan hasil lautnya, seperti ikan, mutiara, dan terumbu karang. Nah, kita masuk kerjasama ASEAN. Menjelang abad ke-21, ASEAN menyepakati pengembangan kawasan Asia Tenggara yang terbuka, damai, stabil, sejahtera, dan saling peduli. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuk kerjasama di berbagai bidang. Yang pertama ada bidang sosial dan budaya. Kerjasama ini meliputi bidang sosial, budaya, kepemudaan, dan olahraga. Berikut ini adalah contoh kegiatan ASEAN di bidang sosial budaya. Yang pertama yaitu kerjasama kegiatan penanggulangan bencana dan penanganan darurat. Kemudian dengan kegiatan Forum Kepemimpinan Pemuda ASEAN. Lalu ada juga kegiatan ASEAN Committee on Culture and Information, dan juga kegiatan SEA Games atau Southeast Asian Games. Selanjutnya, kerjasama di bidang politik, keamanan, dan hukum. Beberapa kegiatan ASEAN yang meliputi bidang tersebut antara lain, yang pertama, pembentukan Masyarakat Politik Keamanan ASEAN atau APSC. Yang pasti tujuannya mempercepat kerjasama politik dan keamanan di Asia Tenggara. Kemudian pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta perlindungan hak asasi manusia. Dan juga kerjasama dalam memberantas teroris.
Dan yang terakhir yaitu penandatanganan Zofan untuk menciptakan kawasan yang damai, bebas, dan netral. Selanjutnya, kerjasama yang ketiga yaitu kerjasama di bidang pendidikan. Prioritas kerjasama bidang pendidikan antara negara ASEAN antara lain: yang pertama, mempromosikan kepedulian atas ASEAN pada warga negara di ASEAN, terutama kepada para pemuda. Yang kedua, membangun sumber daya manusia ASEAN di bidang pendidikan. Dan yang ketiga, menguatkan kerjasama antar universitas di negara ASEAN. Dan terakhir, memperkuat identitas ASEAN melalui pendidikan. Kerjasama bidang ekonomi merupakan agenda utama dalam kerjasama negara ASEAN. Salah satu bentuk kerjasamanya adalah pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau kita kenal dengan istilah MEA. Tujuan dari MEA adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi yang ditandai aliran barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan barang modal secara lebih bebas. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya untuk kalian. Jika kalian masih belum paham, silakan ditonton lagi video pembelajarannya. Oke, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, gunakan masker saat keluar rumah, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.